Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 8. Melanjutkan cerita sebelumnya. Omong kosong. Raja Dewa Ruang dan Waktu berjongkok dan memeluk gadis kecil itu di lengannya dan berkata, "Lingxia, ibu guru adalah ibumu, dan gurumu adalah ayahmu. Tuan dan tuanmu tidak punya anak. Kamu adalah putri kami di hati kami, mengerti?" "Hehe, tuan, kamu sangat baik padaku." Gadis kecil itu dengan lembut mencium Raja Ruang dan Waktu. "Lingxia mencintaimu dan guru." Melihat ini, Sen Subing tidak tahu kapan matanya yang indah sudah dipenuhi air mata, dan hal yang sama juga terjadi pada Tan Yun di sampingnya. Seluruh tubuh Dewa Lingxia gemetar, dia melihat gambar ingatan itu, air mata mengalir dari matanya dan terlepas dari pipinya. Dalam gambar memori, gadis kecil itu berada di pelukan Raja Dewa Ruang dan Waktu, dan berkata dengan suara seperti susu, "Ibu, kamu tahu namaku, kan?" "Tidak. Apa yang terjadi dengan tuanmu?" Wajah Raja Dewa Ruang dan Waktu penuh dengan senyuman. "Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku, mengapa aku dipanggil Lingxia?" kata gadis kecil itu. "Oke," Raja Dewa Ruang dan Waktu berkata sambil tersenyum, "ketika tuanmu menjemputmu di bawah Gunung Lingzun, kebetulan itu adalah cahaya malam. Tuanmu ingin kamu menjadi seperti matahari terbenam di Gunung Lingzun, sehingga kamu bisa tumbuh tanpa beban. Jadi aku menamaimu Lingxia." Gadis kecil itu berkata dengan gembira, "Ibu, guru sangat baik padaku. Bukankah Tuan memperlakukanmu dengan buruk?" Raja Dewa Ruang dan Waktu berpura-pura dirugikan. "Tidak, kata gadis kecil itu dengan patuh, "guru juga mencintaiku. Ibu, ketika aku besar nanti, aku harus menghormatimu dan guru." Gambar berakhir di sini. Ketika gambar memori berakhir, Sen Subing menatap Dewa Lingxia dengan air mata di wajahnya, gemetar karena marah. "Lingxia, lihat apa yang kamu katakan ketika kamu masih kecil. Apakah kamu tidak malu? Gurumu dan aku telah mengasuhmu dan memberimu sumber daya kultivasi terbaik, tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kamu menghargai gurumu? Kamu mengkhianatinya dan mengkhianatinya. Bukankah benar kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahanmu?" Mendengarkan omelan Sen Subing, air mata Dewa Lingxia menetes. Pada saat ini, dia menangis. Orang yang selalu buruk memiliki sisi rapuh. Gambar memori Sen Subing menyentuh sisi paling rapuh dari hati Dewa Lingxia. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka dapat melihat bahwa Sen Subing di depannya adalah istri dari mantan Hongmeng Supreme, Raja Ruang dan Waktu. Pada saat yang sama, semua orang mulai berspekulasi tentang identitas Tan Yun. Karena Tan Yun adalah suami Sen Subing, lalu apakah Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme? Memikirkan hal ini, semua orang merasa itu tidak mungkin. Di dalam hati mereka, Hongmeng Supreme telah mati total setelah reinkarnasi. Bagaimana mungkin Hongmeng Supreme? Semua orang percaya bahwa balas dendam Tan Yun pasti untuk istrinya, Sen Subing. Ketika semua orang diam-diam berpikir, Dewa Lingxia menggigit bibir merahnya dan menatap Sen Subing dengan air mata, dan gemetar, "Ibu. Jangan panggil aku ibu." Sen Su berkata dengan dingin, "Sejak kamu mengkhianati gurumu, sejak kamu menjadi kaki tangan yang membunuh tuanmu, kami telah lama dikategorikan. Sekarang, aku hanya ingin kamu mengembalikan kebenaran suamiku di depan semua orang. Bukan suamiku yang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tapi kamu yang menanamnya." Mata Dewa Lingxia mengabur karena air mata. Saat dia hendak berbicara, Dewa Chaos di sebelahnya tiba-tiba berdiri dan menatap Sen Subing. "Pelacur, kamu tidak bisa bicara omong kosong di sini. Hongmeng Supreme membunuh orang yang tidak bersalah." Tidak menunggu Dewa Chaos berbicara, Tan Yun berkata dengan tajam, "Kamu bocah diam. Saat itu, apakah kamu lupa, bagaimana kamu menikahi Lingxia? Kamu berlutut di luar rumah Dewa Hongmeng dan memohon padaku selama 3 hari 3 malam sebelum aku setuju. Alasan utama mengapa Lingxia menjadi buruk adalah karena kamu. Kamu membuatnya mengkhianatiku.
Kata-kata Tan Yun seperti blockbuster yang dilemparkan ke dalam pikiran semua orang. Semua orang memandang Tan Yun dengan kaget, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Karena mereka dapat mendengar dari kata-kata Tan Yun bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Apakah kamu Hongmeng Supreme? Dewa Chaos tiba-tiba memucat, dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Setelah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, kamu mati di kota Wang Yue. Kamu tidak bisa menjadi Hongmeng Supreme, sama sekali tidak mungkin. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Tan Yun berkata dengan tajam, tubuh Hongmeng Ba. Ledakan. Saat langit runtuh satu demi satu, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 20.000 kaki, dan dia memadatkan armor luar biasa. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun, berubah menjadi raksasa setinggi 13.000 kaki, dan muncul di tangan kanannya. Ini adalah tubuh Hongmeng Ba dan armor Dewa Hongmeng yang hanya bisa ditampilkan oleh Hongmeng Supreme. Wajah Dewa Chaos menjadi lebih pucat dan dia berseru, kamu benar-benar belum mati. Guru, Tuan, ekspresi Lingxia menjadi tumpul dan bergumam pada dirinya sendiri. Kamu diam. Tan Yun menatap Dewa Lingxia, dan ketika matanya merah, tetesan air mata besar keluar, aku tidak menganggapmu sebagai pemberontak. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 3.000 kaki, dan alasan dia menjadi lebih kecil adalah karena tingginya lebih cocok untuk bertempur. Tan Yun menatap para Tianzun, Raja Dewa, dan Patriark, dan tidak ada keraguan bahwa suara itu terdengar, saya adalah Hongmeng Supreme. Saya di sini hari ini untuk membalas dendam. Setelah balas dendam, saya akan menyatukan dunia Dewa Hongmeng. Mereka yang mengikuti saya makmur, dan mereka yang memberontak terhadap saya mati. Saat ini, siapapun yang menyerah, saya tidak akan menyalahkannya, tetapi premisnya terbatas pada Anda yang tidak mengkhianati saya di masa lalu, dan tidak membantai 12 protos di bawah perintahku. Siapapun yang membantai akan mati bahkan jika dia menyerah. Mendengar hal itu, di antara Tianzun, Raja Dewa, dan Patriark, hanya sedikit orang yang tidak mengkhianati dan ikut serta dalam pembantaian bawahan Tan Yun di masa lalu tampak sedikit ragu. Lingxia, jangan takut. Pada saat ini, Dewa Chaos berbicara kepada istrinya, hari ini Hongmeng Supreme tidak akan melepaskan kita. Cepat perintahkan siapapun yang berani menyerah dan membunuh tanpa ampun. Mendengar ini, Dewa Lingxia melambat dan segera berkata, siapa yang berani menyerah dan membunuh 9 klan? Jangan takut, semuanya, dia hanya Raja Dewa kelas 9, jadi mengapa takut memiliki begitu banyak orang? Mendengar itu, siapapun yang mau menyerah, beraninya menyerah. Tertinggi Tianzun buru-buru berteriak, Hongmeng Supreme adalah kegilaan yang mematikan, Tuan Lingxia dulu adalah kebenaran dan kekerabatan. Kalian, jangan dibutakan olehnya. Jika kamu kembali padanya sekarang, kamu akan dieksekusi olehnya setelah itu. Dia berkata begitu sekarang, hanya untuk menstabilkan kalian yang ingin menyerah dan mengurangi musuh. Saat ini, Zhan Peng memikirkan ayahnya yang telah meninggal, ketiga putranya, dan semua orang di rumah Zhan. Dia berkata dengan suara serak, Tuan Tianzun tertinggi benar. Sekarang setiap orang harus satu pikiran untuk menyelesaikan masalah. Betul sekali. Ukuran Titan Tianzun melonjak menjadi raksasa setinggi 2000 kaki, dan sepasang mata raksasa menunjukkan semangat juang yang gila, kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Tan Yun menutup telinga, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaolong, Keratua, kalian semua keluar dan mengelilingi Hongmeng Senfu. Begitu suara Tan Yun jatuh, tangan kirinya menopang langit, dan tiba-tiba seberkas kekuatan dewa naik ke langit, menembak ke kehampaan di tengah taman istana. Ledakan. Dengan suara bumi, lonceng dewa muncul di kehampaan, dan saat bel berbunyi, tirai yang menutupi istana dewa Hongmeng segera runtuh. Alasan mengapa Tan Yun menghancurkan formasi besar adalah karena dia tidak ingin Dewa Lingxia membuka formasi besar dan menunjukkan kekuatannya. Kemudian, adegan yang mengejutkan semua orang yang hadir muncul. Itu Tuan Kecil. Dengan suara hormat, Xiaolong segera terbang keluar dari menara suci di telinga Tan Yun, dan berubah menjadi raksasa ungu biru dengan ketebalan 1000 kaki dan panjang 100.000 meter. Ular naga bermata satu. Semua orang melihat dari dekat dan menemukan bahwa itu berbeda dari piton. Di tengah kepalanya,
Ada satu tanduk sepanjang 100 meter. Seluruh tubuh berwarna ungu, dan ada busur yang berkedip. Dan itu hanya memiliki mata ungu raksasa, seperti tatapan maut. Inilah inti dari Xiaolong, naga ular bermata satu. Ledakan. Dalam runtuhnya kehampaan, ular naga binatang bermata ungu memancarkan aura ranah abadi kelas 1, melonjak ke udara dengan kecepatan yang sangat cepat, dan muncul di sisi timur Hongmeng Senfu. Tuan Gaga, akhirnya aku bisa menggerakkan otot dan tulangku hari ini. Detik berikutnya, kera iblis, yang setinggi 10.000 kaki, memancarkan nafas binatang buas kelas 8, memegang tongkat raksasa hitam besar, membubung ke udara, dan tampak megah dan megah di barat. Mengaum. Dengan raungan yang memekakkan telinga, singa naga emas, memancarkan nafas binatang Raja Dewa kelas 8, muncul dari langit di atas kepala Tan Yun dan terbang ke kehampaan selatan Hongmeng Senfu. Nenek beruang, akhirnya aku menunggu hari untuk membalaskan dendam tuanku. Dengan kutukan gemuruh yang teredam, Raja Beruang Naga Tianluo, juga binatang Raja Dewa kelas 8, terbang keluar dari menara suci di telinga Tan Yun dan berubah menjadi raksasa, memegang sepasang palu gelap, seperti paman yang terbang ke kekosongan utara Hongmeng Senfu. Segera setelah itu, Moer Naga Bercakar 12, yang sudah menjadi binatang Raja Dewa kelas 7, dan binatang Liger Xiaobai, yang juga binatang kelas 7, serta 7 binatang, terbang ke segala arah, tergantung di sekitar istana Hongmeng. Suamiku, kita juga keluar. Dengan suara yang menyenangkan, Namong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, Tantai Xianer, Si Hong Xiao, dan Gongsun Ruoxi, yang sudah berada di ranah Raja Dewa ke-9, juga terbang keluar di menara, terbang menuju kehampaan di sekitar istana Hongmeng. Segera setelah itu, Shen Suzhen, Sue Ziyan, Namong Ruxue, Fang Ziqing, Murong Sishi juga terbang keluar dari menara dewa, dan Zenji melayang ke langit, tergantung di langit di sekitar istana Hongmeng. Berdengung. Dalam kejutan kekosongan, Zishan, Miao Qingluan, Tian Lao, Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Wuxin, yang sudah menjadi dewa raja juga terbang keluar dari menara dan terbang mengelilingi istana Hongmeng, bersama orang-orang dan binatang buas, mengelilingi rumah Hongmeng Senfu. Tan Yun, saudari Shen dan aku akan menemanimu. Dengan suara yang menyenangkan, Suan Yuan Rou, ranah Raja Dewa kelas 9, muncul entah dari mana di samping Tan Yun. Tidak, kamu dan Su Bing dapat menjaga istana Dewa Hongmeng seperti yang lain, kata Tan Yun. Oke, kalau begitu kamu lebih berhati-hati. Setelah Suan Yuan Rou menjawab, dan Shen Subing terbang menuju kehampaan di sekitar Hongmeng Senfu. Saudaraku, aku akan pergi ke kuil waktu dan ruang dan menghancurkan gerbang menuju dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos. Tuoba Yingying terbang keluar dari menara dewa dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk ditembakkan ke langit. Menghitung orang tua itu, Mu Feng Tianzun tiba-tiba berdiri. Dan saya, Bai Cheng Tianzun juga berdiri, dan kedua tetua itu naik ke langit dengan kecepatan tinggi, melayang di kehampaan rumah Dewa Hongmeng. Pada saat ini, ekspresi Dewa Lingxia, Dewa Chaos, dan bahkan semua orang yang hadir berubah drastis. Saya tidak menyangka Tan Yun tiba-tiba akan mengeluarkan begitu banyak orang kuat. Tuan, memang Dewa Lingxia yang mengkhianatimu saat itu, dan bawahanmu tidak pernah membunuh bawahanmu. Pada saat ini, Raja Dewa kelas 9 naik ke langit saat dia berbicara, melayang di depan Tan Yun, berlutut di udara. Saya mengerti. Tan Yun menatap Raja Dewa kelas 9 dan berkata, jika kamu kembali dan membunuh musuh bersamaku, kamu akan menjadi pahlawan. Aku akan menggunakannya kembali setelah itu. Raja Dewa berkata dengan penuh semangat, itu adalah Tuan Hongmeng Supreme. Pergilah, dan jaga istana Hongmeng bersama istriku. Perintah Tan Yun. Bawahan patuh. Setelah Raja Dewa mengambil perintah, dia terbang ke arah kera iblis dengan kecepatan tinggi. Tuan Hongmeng, bawahanmu juga tunduk. Tuan, dan bawahan. Dan bawahan. Ketika Lingxia sangat marah hingga kulitnya membiru, ada 20 lebih banyak Raja Dewa dan lebih dari 80 bangsawan Raja Dewa yang memilih untuk kembali. Bagus, Tan Yun mengangguk. Segera, lebih dari 100 orang menyebar, dan Shen Subing dan yang lainnya, serta binatang buas, digantung di kehampaan di sekitar istana Dewa Hongmeng.
Alasan mengapa mereka memilih untuk antre saat ini juga merupakan perjuangan ideologis yang sengit. Mereka tahu bahwa jika Tan Yun meninggal hari ini, dia tidak hanya akan mati, tetapi juga akan dibunuh oleh Dewa Lingxia. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak memilih untuk berdiri dalam satu tim hari ini, begitu Tan Yun mengalahkan Lingxia, maka mereka akan mati. Dalam keraguan-raguan, akhirnya mereka memutuskan untuk tunduk pada Tan Yun. Tidak ada alasan lain, karena mereka memuja Hongmeng Supreme. Mereka merasa bahwa sejak Hongmeng Supreme membalas dendam, mereka harus yakin akan hal itu. Oke, bagus sekali. Dewa Lingxia tertawa dengan marah. Kalian pengkhianat, tunggu saja 9 klan dibunuh. Pada saat ini, Dewa Lingxia tahu bahwa hari ini dan Tan Yun tidak ada hubungannya dengan kematian. Kalau begitu, kesampingkan hubungan masa lalu dan bertarung sampai mati. Pada saat ini, patriark dari keluarga Ximen di ranah transformasi manusia, Ximen Qin, berbicara dengan Dewa Lingxia, "Tuan, saya berpura-pura mengikuti Tan Yun, dan kemudian saya akan menyerangnya lagi." "Ya, Lingxia setuju, ini kerja keras. Jika kamu benar-benar dapat melukai Tan Yun atau membunuhnya, kamu akan menjadi pahlawan terbesar." Mendengar ini, Ximen Qin naik ke langit dan melayang 100 meter di depan Tan Yun. Dia berkata dengan tulus, "Tuan Hongmeng, bawahan telah lama melihat bahwa Lingxia kesal, dan bawahan bersedia berada di sisi Anda dan mengikuti Anda. Bunuh musuh bersama. Rubah tua, kamu ingin bermain trik denganku, kamu masih muda." Niat membunuh Tan Yun mengepul, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. "Oke. Dengan bantuan Patriark Ximen, itu akan menjadi yang terbaik. Kamu sangat diperlukan untuk penyatuanku dengan dunia Dewa Hongmeng." Tan Yun dapat melihat bahwa Ximen Qin berpura-pura menyerah, karena Tan Yun tahu bahwa setelah kematiannya di masa lalu, ketiga klan kuno semuanya berpartisipasi dalam perburuan 12 protos di bawah komandonya. Dalam hal mundur 10.000 langkah, bahkan jika Ximen Qin benar-benar menyerah, Tan Yun akan menggunakan kesempatan ini untuk mengejutkannya dan bahkan membunuhnya dengan kejam.